Buku Bali Bukan India, Bagian 9, karya Santo Sabah, dibuat berdasar telaah dan kajian akademik sebagai wacana keilmuan untuk mengembalikan sejarah benar Indonesia. Batara Guru, juga disebut Batara Guru dan Debata Batara Guru, adalah nama sesosok Mahadewa dalam beberapa mitologi Indonesia. Namanya berasal dari bahasa Sanskrit Batara yang berarti Tuan Terhormat, dan Guru epitet dari Baspati, seorang dewa Hindu yang tinggal dan diidentifikasikan dengan planet Jupiter. Batara Guru dalam mitologi Jawa. Menurut mitologi Jawa, Batara Guru merupakan dewa serta pewayangan yang merajai kahyangan, wilayah para dewa. Ia merupakan perwujudan dari Dewa Siwa yang mengatur wahyu, hadiah, dan berbagai ilmu. Batara Guru mempunyai sakti istri, bernama Dewi Uma dan mempunyai beberapa anak. Batara Guru merupakan satu-satunya wayang kulit yang digambarkan dalam posisi menghadap ke depan, ke arah manusia. Hal ini dapat dilihat dari posisi kakinya. Hanya saja karena berbentuk wayang, maka ia menghadap ke samping. Wahana, hewan kendaraan, Batara Guru adalah Sang Lembu Nandini. Ia juga dikenal dengan berbagai nama seperti Sang Hyang Manikmaya, Sang Hyang Caturbuja, Sang Hyang Otipati, Sang Hyang Jagatnata, Nilakanta Trinetra, dan Girinata. Kelahiran Batara Guru, Manikmaya, diciptakan dari cahaya yang gemerlapan oleh Sang Hyang Tunggal, bersamaan dengan cahaya yang berwarna kehitam-hitaman yang merupakan asal jadinya Ismaya, Semar. Oleh Hyang Tunggal, diputuskanlah bahwa Manikmaya yang berkuasa di Suryalaya, sedangkan Ismaya turun ke bumi untuk mengasuh para Pandawa. Batara Guru memiliki dua saudara, Sang Hyang Mahapunggung dan Sang Hyang Ismaya. Orang tua mereka adalah Sang Hyang Tunggal dan Dewi Rekatawati. Suatu hari, Dewi Rekatawati menelurkan sebutir telur yang bersinar. Sang Hyang Tunggal mengubah telur tersebut, kulitnya menjadi Sang Hyang Mahapunggung yang sulung, putih telur menjadi Sang Hyang Ismaya, Semar, dan kuningnya menjadi Sang Hyang Manikmaya. Kemudian waktu, Sang Hyang Tunggal menunjuk dua saudaranya yang lebih tua untuk mengawasi umat manusia, terutama Pandawa, sementara Batara Guru, atau Sang Hyang Manikmaya, memimpin para dewa di kahyangan. Saat diciptakan, ia merasa paling sempurna dan tiada cacatnya. Hyang Tunggal mengetahui perasaan Manikmaya, lalu Hyang Tunggal bersabda bahwa Manikmaya akan memiliki cacat berupa lemah di kaki, belang di leher, bercaling, dan berlengan empat. Batara Guru amat menyesal mendengar perkataan Hyang Tunggal, dan sabda dia betul-betul terjadi. Suatu ketika Manikmaya merasa sangat dahaga, dan ia menemukan telaga. Saat meminum air telaga itu, yang tidak diketahuinya bahwa air tersebut beracun, lantas dimuntahkannya kembali, maka ia mendapat cacat belang di leher. Diperhatikannya kalau manusia ketika lahir amatlah lemah kakinya. Seketika kakinya terkena tulah, dan menjadi lemahlah kaki kiri Manikmaya. Saat ia bertengkar dengan istrinya Dewi Uma, dikutuknya Manikmaya oleh Dewi Uma, agar ia bercaling seperti raksasa, maka bercalinglah Manikmaya. Sewaktu Manikmaya melihat manusia yang sedang sembahyang yang bajunya menutupi tubuhnya, maka tertawalah Manikmaya karena dikiranya orang itu berlengan empat. Maka seketika berlengan empatlah Manikmaya. Berikut adalah urutan anak-anak Batara Guru, dimulai dari yang paling sulung, menurut tradisi wayang Jawa. Batara Sambu, Batara Brahma, Batara Indra, Batara Bayu, Batara Wisnu, Batara Ganesha, Batara Kala, Hanoman. Batara Guru dalam mitologi Batak.
Batara Guru adalah salah satu dari Debata Natolu, Dewata Tritunggal, yang menguasai Banua Ginjang, dunia atas kediaman para dewa. Ia dan saudara-saudaranya Debata Soripada dan Debata Mangala Bulan terlahir dari 3 butir telur yang dierami seekor ayam betina raksasa, Manukpati Araja, sesosok awatara dari Debata Asi-Asi. Ia menikahi seorang dewi bernama Siboru Porti Bulan dan memiliki 2 putra, Mula Songta dan Mula Songti, serta 2 putri, Siboru Sorba Jati dan Siboru Deak Parujar. Siboru Deak Parujar selanjutnya menikahi si Raja Odap-Odap dan melahirkan keturunan yang menjadi leluhur umat manusia yang tinggal di Banua Tonga, dunia tengah, yaitu bumi. Mula jadi Nabolon yang maha kuasa memberi Batara Guru kebijaksanaan, hukum peradilan, hukum kerajaan, pengetahuan, dan kemampuan untuk mengontrol takdir serta nasib umat manusia. Wilayahnya meluas dari Bukit Siunggas ke Bukit Parsambilen, termasuk surga bertingkat 7 di mana pohon suci hari ara tumbuh. Batara Guru digambarkan mengenakan jubah hitam serta sorban berbentuk kapal besar dengan 3 warna yang disebut talungkup. Ia mengendarai kuda hitam dan di tangannya membawa timbangan yang disebut gantang tarajuan. Ia memiliki seekor gagak berwarna hitam dan burung nanggar jati. Ia juga memiliki kemampuan untuk memberi kehidupan pada umat manusia serta membuka telinga mereka sehingga mereka dapat membedakan kata-kata baik dan jahat. Berdasarkan sumber di atas, anak-anak Batara Guru didaftarkan sebagai berikut di luar hukum Dalihan Natolu. Mula Songta menikahi Nan Bauraja, putri Debata Soripada dan Siboru Malimbim. Mula Songti menikahi Narudang Ulubegu, putri Debata Soripada dan Siboru Malimbim. Siboru Sorba Jati menikahi Naga Padoha, putra Debata Mangala Bulan dan Siboru Anggarana. Siboru Deak Parujar menikahi si Raja Odap-Odap, putra Debata Mangala Bulan dan Siboru Anggarana. Batara Guru dalam mitologi Bugis. Berdasarkan Surek Galigo, Batara Guru adalah seorang dewa putra Sang Patotok dan Datu Palingek yang dikirim ke bumi untuk dibesarkan sebagai umat manusia. Nama kedewaannya adalah Latogek Langit. Ia setidaknya memiliki 10 anak dari 5 selirnya, tetapi hanya 1 putra dari permaisuri yang ia cintai, Winyilik Timok. Ia adalah ayah dari Batara Latuk dan kakek dari Sauri Gading, tokoh utama dari kisah mitologi Bugis, Surek Galigo. Ia juga ayah dari Sangyang Seri, Dewi Padi dan kesuburan dalam mitologi Bugis. Daftar anak Batara Guru berdasarkan Surek Galigo. Wi Odang Neriuk alias Sangyang Seri, dari selir Wi Saung Neriuk Lapangoriseng dari selir Wi Lelek Elung. Late Malureng dari selir Wi Saung Neriuk. Late Malolo, saudara kembar dari Late Malureng, dari selir Wi Saung Neriuk Lalumpongeng dari selir Apung Talaga. Lapataungeng dari selir Tenri Talunruk Wi Temaraja dari selir Apung Ritoja Latenripeng dari selir Wi Saung Neriuk. Late Maukek dari selir Wi Lelek Elung La Sape Ilek dari selir Apung Talaga Latenriodang Dario selir Tenri Talunruk Batara Latuk dari permaisuri Wi Nyilik Timok. Pemujaan Batara Hyang Guru di Sanggah Kamulan. Ring Kamulan ngaran Ida Sang Hyang Atma, Ring Kamulan Tengen Bapa ngaran Paratma, Ring Kamulan Kiwa Ibu ngaran Sang Hyang Siwatma, Ring Kamulan Tengah ngaran Raganta, Metu Brahmadadi Mim Bapa Meraga Sang Hyang Tuduh. Dipetik dari lontar Yusana Dewa. Maksudnya, di Kamulan disebutkan Sang Hyang Atma, di ruang kanan pelinggih Kamulan adalah Bapa disebut Sang Hyang Paratma, di ruang kiri Kamulan adalah Ibu disebut Sang Hyang Siwatma, di ruang tengah Kamulan Raganta menjadi Brahma sebagai Ibu dan Bapa menjadi Sang Hyang Tuduh. Di hulu pekarangan di setiap rumah umat di Bali umumnya ada tempat pemujaan keluarga yang disebut Sanggah atau Merajan Kamulan. Dalam lontar Siwagama dinyatakan bahwa Bagawan Manohari dari Siwa paksa atas penugasan Sri Gondarapati agar membangun pemujaan yang disebut Kamulan di setiap hulu pekarangan rumah tempat tinggal. 10 pekarangan rumah tinggal memiliki tempat pemujaan yang disebut Pelinggih Pretiwi. 20 pekarangan rumah tinggal memiliki tempat pemujaan yang disebut Pelinggih Ibu. 40 pekarangan rumah tinggal memiliki tempat pemujaan yang disebut Panti. Hal inilah menyebabkan setiap pekarangan umat di Bali ada tempat pemujaan Kamulan yang umumnya dibangun di hulu pekarangan rumah tinggal.
Menurut beberapa sumber pustaka Hindu di Bali, yang dipuja di Pelinggih Kamulan itu adalah Sang Hyang Atma. Di samping dinyatakan dalam lontar Yusana Dewa yang dikutip di atas juga dinyatakan dalam lontar Gong Wesi Sep. Ngarania Sang Hyang Atma, Ring Kamulan Tengen Bapanta ngaran Sang Paratma, Ring Kamulan Kiwa Ibunta ngaran Sang Siwatma, Ring Kamulan Madya Raganta Atma. Dadi mim bapa ragane mantuk ring dalam dadi Sang Hyang Tunggal Nunggalin Raga. Demikian pula dalam lontar Siwagama Sargah 10 menyatakan seba kramania Sang Pitara Mulihing Batur Kamulan yang nguni. Karena itulah Sang Pitara Sang Pitpara pulang ke asal kamulannya dulu. Hal yang menyatakan lebih tegas lagi bahwa Pelinggih Kamulan sebagai tempat pemujaan Sang Hyang Atma adalah lontar Purwa Bumi Kamulan. Lontar ini menguraikan tata cara upacara nuntun Dewa Hyang di Kamulan. Lontar ini menguraikan amat rinci tentang tata cara menstanakan roh suci leluhur yang disebut Dewa Pitara di Kamulan. Dalam lontar Gayatri dinyatakan saat orang meninggal rohnya disebut preta. Setelah melalui prosesi upacara ngaben roh tersebut disebut pitra. Setelah melalui upacara Atma Wedana dengan nyeka atau memukur roh itu disebut Dewa Pitara. Upacara ngaben dan upacara Atma Wedana digolongkan upacara Pitra Yatnya. Sedangkan upacara Ngalinggihang atau nuntun Dewa Hyang dengan menstanakan Dewa Pitara di Pelinggih Kamulan sudah tergolong Dewa Yatnya. Roh yang disebut Dewa Pitara itu adalah roh yang telah mencapai alam dewa. Karena Sang Hyang Atma yang sudah mencapai tingkatan Dewa Pitara diyakini setara dengan dewa. Menstanakan Dewa Pitara di Kamulan juga dinyatakan dengan sangat jelas dalam lontar Pitutur Lebur Gangsa dan lontar Sang Hyang Lebur Gangsa. Dalam lontar Pitutur Lebur Gangsa dinyatakan sebagai berikut. Muang munggahang Dewa Pitar Aring Ibu Dengen Ring Kamulan. Sedangkan dalam lontar Sang Hyang Lebur Gangsa dinyatakan. Muah Banten Penyuda Malakarahaken Pitra Ngarania Angunggahaken Dewa Pitara Ring Ibu Dengen Muang Ring Kamulan Ngaran. Kedua lontar tersebut menyatakan bahwa menstanakan roh suci leluhur yang disebut Dewa Pitara di Kamulan dengan istilah Muang Munggahaken Dewa Pitara Ring Ibu dengan Ring Kamulan. Dalam tradisi di Bali Dewa Pitara yang distanakan di Pelinggih Kamulan itu disebut Batara Hyang Guru. Dalam Fana Parwa 27.214 dinyatakan ada 5 macam guru yaitu 1. Agni, yaitu sinar suci Hyang Widi. 2. Atman yaitu unsur yang tersuci dalam diri manusia yang berasal dari Brahman. 3. Mata yaitu ibu yang melahirkan kita. 4. Pita yaitu ayah menyebabkan kita lahir, dan 5. Acarya yaitu guru yang memberikan ilmu pengetahuan. Hal inilah yang nampaknya di Bali menjadi ajaran catur guru yaitu guru Swatyaya, guru Rupaka, guru pengajian dan guru Wesesa. Karena Atman sebagai salah satu guru yang dinyatakan dalam Fana Parwa itulah nampaknya menjadi dasar pendirian Kamulan sebagai tempat memuja Dewa Pitara sebagai Batara Hyang Guru. Atman dalam Upanishad adalah Brahman yang ada dalam diri makhluk hidup yang diselubungi oleh Panca Maya Kosa. Untuk menjadikan Atman itu guru adalah melalui proses upacara ngaben, memukur dan nuntun Dewa Pitara. Proses upacara tersebut sebagai simbol untuk melepaskan Atman dari selubung Atman yang disebut Panca Maya Kosa itu. Dengan demikian Atman yang pada hakikat Brahman itu langsung tanpa halangan Panca Maya Kosa dapat menjadi guru dan umat sekeluarga. Upacara tersebut bagaikan menghilangkan selubung mendung di langit biru yang menutupi sinar matahari sehingga sinar matahari tersebut dapat langsung memberikan penerangan pada bumi ini. Demikianlah proses upacara ngaben untuk melepaskan Atman dari selubung stula sarira. Upacara Atma Wedana melepaskan Atman dari selubung suksma sarira. Sedangkan upacara danda kalepasan adalah upacara untuk mengambil dosa-dosa leluhur oleh keturunannya. Dengan demikian Sang Hyang Atma tanpa selubung lagi sehingga disebut Dewa Pitara. Upacara danda kalepasan di Bali ada yang menyebutnya upacara maperas yang artinya keturunan orang yang diupacarai itu mengadopsi utang-utang karma leluhur yang diupacarai tersebut. Yang diwarisi oleh keturunan itu bukanlah berupa kekayaan materi saja. Berbagai utang karma dari leluhur itu juga harus diwarisi juga.
Ini artinya pemujaan pada leluhur dalam tradisi di Bali, baik buruk, lebih kurang dari leluhur itu harus diterima sebagai warisan. Baiknya harus diupayakan untuk terus dipertahankan bahkan dikembangkan eksistensinya supaya lebih berguna bagi kehidupan selanjutnya. Sedangkan buruk dari berbagai kekurangan dari leluhur itu harus direduksi agar tidak berkembang merusak kehidupan selanjutnya. Pengalaman adalah guru terbaik, demikian orang menyebutkan. Pengalaman yang baik dan buruk dari leluhur itu dijadikan guru dalam hidup ini. Itulah pentingnya pemujaan Batara Hyang Guru di Kamulan. Ring Kamulan ngaran Ida Sang Hyang Atma, Ring Kamulan Tengen Bapa ngaran Paratma, Ring Kamulan Kiwa Ibu ngaran Sang Hyang Siwatma, Ring Kamulan Tengah ngaran Raganta, Metu Brahmadadi Mim Bapa Meraga Sang Hyang Tuduh. Dipetik dari lontar Yusana Dewa. Maksudnya, di Kamulan disebutkan Sang Hyang Atma, di ruang kanan pelinggih Kamulan adalah Bapa disebut Sang Hyang Paratma, di ruang kiri Kamulan adalah Ibu disebut Sang Hyang Siwatma, di ruang tengah Kamulan Raganta menjadi Brahma sebagai Ibu dan Bapa menjadi Sang Hyang Tuduh. Di hulu pekarangan di setiap rumah umat di Bali umumnya ada tempat pemujaan keluarga yang disebut Sangga atau Merajan Kamulan. Dalam lontar Siwagama dinyatakan bahwa Bagawan Manohari dari Siwa paksa atas penugasan Sri Gondarapati agar membangun pemujaan yang disebut Kamulan di setiap hulu pekarangan rumah tempat tinggal. Batara Sambu. Dalam dunia pewayangan Jawa, Batara Sambu adalah putra Batara Guru yang bertempat tinggal di Kahyangan Suwela Gringging. Ia ditugaskan menguasai awan. Ia pernah turun ke dunia dan menjadi raja bergelar Prabu Maldewa. Ia kemudian menurunkan Resi Wisrawa, ayah Dasamuka. Dalam pementasan wayang Jawa, Wisnu sering disebut dengan gelar Sang Hyang Batara Wisnu. Menurut versi ini, Wisnu adalah putra kelima Batara Guru dan Batari Uma. Ia merupakan putra yang paling sakti di antara semua putra Batara Guru. Menurut mitologi Jawa, Wisnu pertama kali turun ke dunia menjelma menjadi raja bergelar Sri Maharaja Suman. Negaranya bernama Medangpura, terletak di wilayah Jawa Tengah sekarang. Ia kemudian berganti nama menjadi Sri Maharaja Matsyapati, merajai semua jenis binatang air. Selain itu Wisnu juga menitis atau terlahir sebagai manusia. Titisan Wisnu menurut pewayangan antara lain Sri Maharaja Kanwa, Resi Wisnungkara, Prabu Arjuna Sasrabahu, Sri Ramawijaya, Sri Batara Kresna, Prabu Airlangga, Prabu Jayabaya, Prabu Anglingdarma, Prabu Ken Arok, Prabu Kertawardana. Keyakinan ajaran asli Nusantara di Indonesia bahwa semua dewa adalah manifestasi dari makhluk tertinggi ini. Keyakinan ini sama dengan keyakinan Smartism, yang juga menyatakan bahwa berbagai bentuk Tuhan, Wisnu, Siwa merupakan aspek yang berbeda dari Maha Tinggi yang sama. Dewa Siwa juga disembah dalam bentuk lain seperti Batara Guru dan Maharaja Dewa, Mahadeva, yang sangat dekat dengan matahari dalam ajaran lokal asli Nusantara di Indonesia atau dinamakan dengan kebatinan. Sebuah kepercayaan pada Trimurti, yang terdiri dari Dewa Brahma, si pencipta Wisnu atau Wisnu, pemelihara Ciwa atau Siwa, keyakinan terhadap semua dewa dan dewi lainnya, Hyang, Dewata dan Batara Batari. Teks suci yang ditemukan di agama Hindu Dharma adalah Veda dan Upanishad, adalah dasar Hindu India dan Bali. Itulah dharmik original yang tersimpan sempurna di Bali. Sumber informasi lain agama termasuk Universal Hindu Purana dan Itihasa, terutama Ramayana dan Mahabharata. Epos Mahabharata dan Ramayana menjadi tradisi abadi antar umat Indonesia, dinyatakan dalam wayang kulit, wayang, dan pertunjukan tari. Perlu kita ketahui bahwa peristiwa nyata cerita Ramayana dan Mahabharata adalah benar terjadi dan pusat kerajaan yang disebut pada cerita tersebut berada di Nusantara. Hal ini tampil di Prambanan yang menyajikan lengkap cerita tersebut. Tidak ada bangunan kuno lain menceritakan kisah lengkap selain di Prambanan. Kemufakatan tentang hal tersebut diakui oleh komunitas dalang yang ada di Nusantara. Hal segi arkeologi yang mendukung adalah di Jawa di Sangiran ditemukan fosil manusia tertua di dunia. Sejarah Hindu dan India.
Di bagian ini kita akan memahami sejarah dan falsafah Hindu secara umum. Penulis sedang akan memaparkan Hindu terutama yang berasal dari India untuk melihat perbedaan Bali dan India, terutama dalam pemahaman Hinduismenya. Penulis akan menegaskan sekali lagi bahwa ajaran Bali adalah ajaran asli Nusantara yang mewakili seluruh ajaran yang ada di Nusantara. Ajaran Bali pada mulanya bukan dan tidak sama dengan ajaran Hindu terutama di India. Ajaran asli Nusantara yang terekam pada budaya Bali adalah ajaran yang mendasari ajaran Hindu bahkan Buddha yang ada di India. Jadi di sini jika penulis memaparkan tentang Hindu, bukan berarti pula sedang menjelaskan ajaran Bali, bukan, di sini penulis sedang memaparkan Hindu secara umum yang nanti kita akan memahami bahwa ajaran asli Nusantara yang terekam di Bali lah yang mendasari ajaran yang ada di India. Ajaran sebelum Weda di tanah India berasal dari Nusantara Indonesia terdahulu. Agama prasejarah tertua di India yang mungkin meninggalkan jejaknya pada Hinduisme berasal dari zaman Mesolitik dan Neolitik. Beberapa agama suku di India masih bertahan, mendahului dominansi agama Hindu, namun tidak harus dianggap bahwa ada banyak kemiripan antara masyarakat suku pada zaman prasejarah dengan masa kini. Ras manusia pertama yang menduduki India 40.000 hingga 60.000 tahun yang lalu, saat periode Paleolitik, adalah Australoid yang mungkin memiliki hubungan dengan penduduk asli Australia. Ada dugaan bahwa ras tersebut hampir punah atau terdesak oleh gelombang migrasi pada masa berikutnya. Mari kita lihat tentang Australoid. Pada akhir abad ke-19 antropometri studi menyebabkan proposisi dari kelompok ras di mana ia terbagi kemanusiaan menjadi 4 kelompok utama, Santokroid, Mongoloid, Negroid, dan Australioid. Ras Australoid adalah bagian dari klasifikasi rasial yang digunakan untuk merujuk kepada orang-orang atau adat daerah Asia Tenggara, Asia Selatan, Australia, Melanesia, dan historis bagian dari Asia Timur. Konsep ini berawal dengan metode tipologis klasifikasi rasial. Mereka digambarkan memiliki kulit gelap dengan rambut bergelombang, dalam kasus ras Vedoid dari Asia Selatan dan aborigin Australia, Australoid adivasi dari India. Menurut tipologi ini, masyarakat Australoid sering bercampur dengan ras lain, kebanyakan Kaukasoid dan Mongoloid di seluruh Indonesia, Filipina, Malaysia, Vietnam, Singapura, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Timor Lorosae, Brunei, Sri Lanka, anak benua India dan Australia. Dalam teori Out of Africa, nenek moyang Australoid, Proto-Australoid, dianggap sebagai cabang pertama dari Proto-Chapoids untuk bermigrasi dari Afrika sekitar 60.000 SM. Migrasi ini dihipotesiskan terjadi di sepanjang landas kontinental saat ini yang terendam di pantai utara Samudra Hindia, mencapai Australia sekitar 50.000 SM. Namun, teori ini didukung dengan benua Sunda Land. Menurut arkeolog Peter Bellwood, banyak populasi Mongoloid selatan Indonesia dan Malaysia sekarang memiliki warisan genetik Australo-Melanesia yang tinggi. Menurut arkeolog Peter Bellwood, sebagian besar orang di Indonesia dan Malaysia, wilayah yang disebutnya sebagai zona Mongoloid Australasia, adalah Mongoloid Selatan, namun memiliki campuran Australoid yang tinggi. Tengkorak kuno individu dengan morfologi Australoid telah ditemukan di Amerika, yang menyebabkan spekulasi bahwa orang-orang dengan kemiripan fenotipikal dengan Proto-Australoid mungkin merupakan penghuni paling awal di dunia baru. Jika hipotesis ini benar, ini berarti beberapa Proto-Australoid melanjutkan migrasi pesisir besar di luar Asia Tenggara di sepanjang landas kontinen utara di Asia Timur dan melintasi jembatan Tanah Bering, mencapai Amerika sekitar 52.000 SM. Menurut rujukan ahli arkeologi di atas kita dapat kesimpulan bahwa ras manusia pertama yang menduduki India 40.000 hingga 60.000 tahun yang lalu, saat periode Paleolitik, adalah ras Australoid yang berasal dari Kepulauan Nusantara yang dahulu masih bersatu bernama Sunda Land. Dalam buku yang penulis buat berjudul Lemuria Atlantis Nusantara jelas dipaparkan bahwa peradaban awal di bumi adalah ada di Sunda Land yang bernama Lemuria. Setelah masa itu ada peradaban yang mendominasi dunia dan juga berpusat di Nusantara yaitu Atlantis oleh para sejarawan masa ini disebut dengan masa peradaban Indo-Arya. Peradaban Lemuria ini yang mempunyai ajaran tentang Siva, Brahman dan Wisnu.
Ajaran ini bukan Hindu tapi ajaran ini yang mendasari falsafah yang di kemudian hari bernama Hindu, Jain dan kemudian Buddha. Sebelum kita lebih fahami lebih dalam tentang benarkah ajaran Nusantara yang menjadi dasar ajaran di India, mari kita lanjutkan penjelasan ini, yaitu sejarah terbentuknya ajaran falsafah di India yang kemudian hari bernama Hindu. Setelah pendudukan oleh Australoid di tanah India, maka ras Kaukasoid meliputi bangsa Elamo-Dravida 4000 hingga 6000 SM, dan Indo-Arya 2000 hingga 1500 SM, dan Mongoloid, Sino-Tibet bermigrasi ke India. Bangsa Elamo-Dravida ada kemungkinan berasal dari Elam, kini merupakan wilayah Iran. Setelah pendudukan oleh ras Australoid di tanah India, maka ras Kaukasoid Dravida. Mari kita lihat siapa dan peradaban apa yang tumbuh berkembang pada ras Dravida di tanah India. Pada abad ke-19 Meyers Conversations Lexicon, tahun 1885-90, Kaukasoid adalah satu dari 3 ras besar manusia, di samping Mongoloid dan Negroid. Takson diambil untuk terdiri dari sejumlah subtipe. Masyarakat Kaukasoid biasanya dibagi menjadi 3 kelompok dengan alasan etnolinguistik, yang disebut Aryan Indo-Eropa, Semit bahasa Semit, dan Hamit bahasa Hamitik yaitu Berber Kusitik, Mesir. Asko Parpola, yang menganggap Harappa sebagai orang Dravida, mencatat bahwa Mehaergar 7000 SM sampai sekitar 2500 SM di sebelah barat lembah Sungai Indus adalah pendahulu peradaban lembah Indus, yang penduduknya bermigrasi ke lembah Indus dan menjadi peradaban lembah Indus. Ini adalah salah satu situs paling awal dengan bukti pertanian dan penggembalaan di Asia Selatan. Di sini kita dapati siapa dan peradaban apa yang mendasari ajaran di India. Dari ahli arkeologi di atas menyebutkan, Harappa sebagai orang Dravida adalah pendahulu peradaban lembah Indus, yang penduduknya bermigrasi ke lembah Indus dan menjadi peradaban lembah Indus. Kita akan lihat tentang Harappa dan ajarannya, apakah ajarannya berasal dari Nusantara. Bukti beberapa temuan purbakala membuktikan agama prasejarah di anak benua India berasal dari masa Mesolitik yang tersebar dan tertera pada lukisan batu. Peradaban Harappa. Orang-orang dari lembah Indus yang berlangsung 3300 sampai 1300 SM, periode matang 2600 sampai 1900 SM, memiliki budaya urban awal yang mendahului agama Veda. Menurut antropolog Gregory Posel, peradaban lembah Sungai Indus 2600 sampai 1900 SM mengandung titik pangkal yang logis atau mungkin arbitrer bagi beberapa aspek pada tradisi Hindu di kemudian hari. Agama pada masa tersebut mengandung pemujaan kepada dewa yang maha kuasa, yang dibandingkan oleh beberapa ahli, terutama John Marshall, sebagai proto-siwa, dan mungkin sesosok ibu dewi, yang mendasari figur sakti. Praktik-praktik lain dari zaman peradaban lembah Sungai Indus yang berlanjut ke periode Weda meliputi pemujaan kepada air dan api. Akan tetapi, hubungan antara dewa-dewi dan praktik agama lembah Sungai Indus dengan agama Hindu masa kini telah menjadi subjek perselisihan politis serta perdebatan para ahli. Kita akan perdalam tentang peradaban lembah Indus dan Harappa. Peradaban lembah Sungai Indus. Peradaban lembah Sungai Indus 2800 SM 1800 SM merupakan sebuah peradaban kuno yang hidup sepanjang Sungai Indus yang sekarang merupakan wilayah Pakistan dan India Barat. Sungai Saraswati Veda yang mungkin kering pada akhir 1900 SM. Masyarakat atau orang-orang Dravida yang diperkirakan merupakan pendiri kota kuno ini sendiri menjadi tanda tanya bagi para arkeolog. Riwayat mereka tak dapat ditelusuri hingga sekarang. Bahasa dan aksara yang mereka gunakan dalam artefak-artefak yang ditemukan di sana masih belum dapat dipecahkan hingga sekarang. Harappa ialah sebuah kota di Punjab, timur laut Pakistan sekitar 35 km. Lokasi Harappa di lembah Sungai Indus Tenggara Sahiwal. Kota ini terletak di bantaran bekas Sungai Ravi. Kota modernnya terletak di sebelah kota kuno ini, yang dihuni antara tahun 3300 hingga 1600 SM. Di kota ini banyak ditemukan relik dari masa budaya Indus, yang juga terkenal sebagai budaya Harappa. Pada masa itu, Harappa berpenduduk sekitar 40.000 jiwa, yang dianggap besar pada zamannya.
Hubungan peradaban Indus kuno pada saat itu dikenal sebagai mitra dagang dengan peradaban Mesir dan Mesopotamia. Situs kuno kota Harappa berisi reruntuhan kota dari zaman perunggu yang merupakan bagian dari budaya Semeteri dan peradaban lembah Indus berpusat di Sind dan Punjab. Kota ini diperkirakan memiliki penduduk berkisar 23.500 jiwa dan terbesar selama fase Mature Harappa pada tahun 2600 hingga 1900 SM. Dua kota terbesar saat itu, Mohenjo-daro dan Harappa, muncul sekitar tahun 2600 SM di sepanjang lembah Sungai Indus. Artefak batu di lokasi Harappa terbuat dari pasir merah, tanah liat yang dipanggang pada suhu sangat tinggi. Adanya trauma dan penyakit menular yang terlihat jelas pada kerangka manusia yang diambil dari 3 pemakaman kota Harappa, salah satu kota terbesar di peradaban Indus. Mereka menemukan adanya pertumbuhan karakter masyarakat Indus dan sifat kehancurannya. Hasil yang ditemukan pada orang-orang yang diambil, sampel analisis dari kuburan ternyata memiliki tingkat tertinggi kekerasan dan penyakit. Tingkat kekerasan berkisar 50% pada 10 sampel tengkorak dan lebih dari 20% kehancuran membuktikan bahwa orang-orang ini terbukti menderita infeksi kusta. Hasil analisis sangat bertentangan dengan dugaan lama yang menyatakan bahwa peradaban Indus berkembang sebagai masyarakat damai, kooperasi dan egaliter, tanpa perbedaan sosial, hierarki, atau perbedaan akses sumber daya dasar. Penduduk kota Harappa diduga menderita kusta selama fase pengembangan perkotaan Indus dan meningkat secara signifikan seiring waktu. Penyakit baru kemudian muncul seperti tuberkulosis ditemukan pasca urbanisasi, cedera kekerasan, luka tengkorak juga meningkat seiring waktu. Lingkungan perlahan mulai berubah, jaringan perdagangan semakin tidak terkendali, ketika digabungkan dengan perubahan sosial dan konteks budaya tertentu, maka semua kerjasama yang bertujuan untuk menciptakan situasi aman semakin tidak bisa dipertahankan. Karena kekerasan dan penyakit meningkat pada level tertinggi, akhirnya manusia meninggalkan peradaban Indus di kota Harappa. Uniknya di kota tersebut tidak ditemukan bangunan untuk kegiatan religius dan tanda-tanda sistem kasta. Hal ini mengakibatkan para peneliti berspekulasi kalau masyarakat Mohenjo-daro dan Harappa merupakan peradaban yang hidup bergantung sepenuhnya pada ilmu pengetahuan, sudah meninggalkan praktik keagamaan, dan memiliki filosofi hidup yang tinggi terlihat dari ketiadaan sistem kasta dalam hierarki sosial. Telaah penulis tentang peradaban awal di lembah Sungai Indus yaitu peradaban Mohenjo-daro Harappa, adalah peradaban yang pernah ada dan mengalami kehancuran setelah terjadi peperangan dahsyat, yaitu masa pertempuran Bharatayuddha yang terekam dalam kitab Mahabharata. Sedang kerajaan yang terlebih dahulu ada di Nusantara adalah imperium besar yang terekam dalam kisah Ramayana. Hal ini terekam dalam bangunan suci Prambanan dan situs bangunan suci yang tersebar di pusat imperium pada masa itu yaitu sekitar dataran Dieng di Pulau Jawa. Sejarah agama-agama India dimulai dengan sejarah agama Veda, praktik keagamaan dari awal Indo-Iran, yang dikumpulkan dan kemudian disunting ke dalam Veda. Masa komposisi, redaksi dan komentar dari teks-teks ini dikenal sebagai periode Weda, yang berlangsung dari sekitar tahun 1750 sampai 500 SM. Di sini kita bisa melihat bahwa ada ajaran sebelum 1750 SM adanya ajaran Weda yaitu masa Praweda. Ajaran Praweda itulah yang mendasari ajaran dan membentuk falsafah agama yang di kemudian hari bernama Hindu, Jain dan Buddha. Ajaran itu ditandai dengan penyebutan Siwa, Brahma dan Wisnu. Ini yang disebut Brahmanisme yaitu dharmik original ajaran leluhur bangsa Nusantara Indonesia terdahulu yang hingga kini tersimpan sempurna di Bali. Nanti kita akan paparkan ajaran yang mendasarinya sebelum bernama Hindu yaitu ajaran Brahmanisme. Ada di antaranya yang menyebut Siwaisme dan Waisnawa. Ajaran ini kemudian menjadi Hindu di India. Lalu dari mana ajaran ini berasal? Ajaran ini berasal dari Sundaland yaitu pulau besar di mana pusat peradaban telah ada dan sudah maju. Peradaban itu bernama Lemuria, yang di kemudian hari peradaban ini surut dan mengalami kehancuran akibat bencana dan gempa bumi yang besar.
Karena peradaban ini berpusat di daerah vulkanik, kejadian itu ditandai dengan meletusnya Gunung Toba yang saat ini berada di Pulau Sumatera dan Gunung Sunda yang saat ini meninggalkan sisa berupa lembah yang menjadi kota Bandung di Jawa Barat. Peradaban Lemuria kemudian dilanjutkan dengan peradaban Atlantis di Pulau Besar Sunda telah memiliki ajaran dan falsafah yang luhur. Ajaran dari falsafah inilah yang berkembang ke penjuru dunia dengan ciri ditandai dengan budaya pemujaan dan penghormatan pada Dewa Surya atau Matahari. Dewa Ra adalah Dewa Matahari. Penyebutan Pa, Ra, Hyangan adalah bukti bahwa peradaban di Pulau Jawa adalah sisa peradaban yang memuja matahari yang pernah ada di tanah Sunda yang saat ini bernama Pulau Jawa di Nusantara. Peradaban dengan pemujaan kepada matahari yang berpusat di Nusantara pada waktu itu menyebar ke penjuru dunia dan meninggalkan situs bangunan besar yang bercirikan ritual kepada matahari, di antaranya piramida Mesir dan suku Maya di Amerika. Ciri bangunan tersebut adalah bentuk punden berundak bangunan kuno dan situs tersebut banyak kita jumpai hingga saat ini di Kepulauan Nusantara, khususnya Pulau Jawa, dan Borobudur adalah situs terlengkap yang masih utuh sempurna yang menandai peradaban tersebut. Borobudur bukan candi Buddha, ajaran asli Nusantara pada masa peradaban Lemuria dan Atlantis lah yang mendasari terbentuknya ajaran Buddha dan Hindu di India. Kejadian apa dan tercatat di mana hal ini bisa kita dapatkan? Di Pulau Jawa kita akan temui banyak bangunan dan situs terdahulu yang menandai hal ini, yaitu hal yang menjadi dasar ada falsafah yang terlebih dahulu dari ajaran yang di India, pada masa yang disebut Praweda, ajaran tersebut berasal dari Nusantara. Dalam bahasan tentang Hindu di India, yaitu awal sejarah adanya agama Hindu di India, para sejarawan mencatat bahwa Hindu di India tidak mempunyai tokoh dan pendiri. Ajaran Hindu di India adalah difusi dari beberapa falsafah yang telah ada sebelumnya. Hal ini para sejarawan menandai dengan peradaban Harappa dan Mohenjo-daro di lembah Sungai Indus. Bangunan terdahulu yang banyak terdapat di Pulau Jawa adalah bukti bahwa falsafah itu lebih dahulu ada, yaitu falsafah yang mendasari ajaran Hindu dan Buddha di India, ditandai dengan penyebutan Tridharma Siwa, Wisnu dan Brahma. Penyebutan Dewa Siwa, Wisnu dan Brahma adalah ajaran asli Nusantara, pada waktu terdahulu tidak dan bukan bernama Hindu. Ajaran itulah yang mendasarinya yang kemudian hari bernama Hindu atau Buddha. Kejadian dan masa penyebaran ajaran tersebut dari tanah Sunda yang saat ini bernama Nusantara sampai ke tanah India tercatat dalam relief di Prambanan dan tercatat pula di Borobudur dalam bentuk monumen. Prambanan mencatat cerita Ramayana dan Mahabharata. Prambanan adalah bangunan suci masa terdahulu peradaban yang telah ada di Nusantara dan mencatat kejadian besar yang mendasari ajaran di India. Ajaran dan falsafah itu tercatat dalam cerita Ramayana dan Mahabharata. Falsafah dan ajaran dari kejadian Ramayana dan Mahabharata kemudian hari menjadi dasar utama falsafah yang kemudian disusun dalam Weda. Sekarang coba kita berbalik berpikir sesuai dengan pandangan yang ada selama ini bahwa ajaran Hindu dan Buddha berasal dari India dan mendasari terbentuknya ajaran di Nusantara. Jika benar hal itu, tentulah di India banyak kita temukan bangunan yang mendasarinya atau tercatat pada reliefnya tentang hal tersebut. Tetapi hal itu tidak terbukti, dan yang banyak terdapat bangunan dan bahkan lebih lengkap mencatat tentang ajaran tersebut adalah di Nusantara, tepatnya di bangunan suci kuno yang tersebar di Pulau Jawa. Epos Mahabharata berikut adalah lanjutan resume dari buku di mana di bawah ini dijelaskan tentang Mahabharata. Buku ini ditulis oleh Ed. Viswanathan, diterjemahkan oleh N.P. Putra. Mahabharata itu berisi episode-episode kisah-kisah, dialog-dialog, wacana-wacana dan khotbah-khotbah. Ia terdiri dari 110.000 sajak atau 220.000 baris dalam 18 parwa atau bagian. Masing-masing parwa itu adalah 1. Adi Parwa, 2. Sabha Parwa, 3. Wana Parwa, 4. Wirata Parwa, 5. Udyoga Parwa, 6. Bhisma Parwa, 7. Drona Parwa, 8. Karna Parwa, 9. Salya Parwa, 10. Sauptika Parwa, 11. Stri Parwa, 12.
Santi Parwa. 13. Anusasana Parwa. 14. Aswamedika Parwa. 15. Ashrama Parwa. 16. Mausala Parwa. 17. Mahaprastanika Parwa. 18. Swarga Rohana Parwa. Di luar dari 18 parwa ini adalah puisi yang merupakan appendix sebanyak 16.375 sajak yang dikenal dengan nama Hariwamsa Parwa. Jadi secara total ada 19 parwa sekalipun beberapa orang suci tidak menganggap bagian terakhir sebagai parwa penting. Mahabharata adalah puisi terpanjang di dunia. Bhagavad Gita adalah bagian dari Mahabharata, sangat sulit mengisahkan cerita Mahabharata dalam beberapa kata. Walaupun demikian, mari ku coba mengisahkannya secara singkat. Batara Brahma berputra Atri. Soma adalah putra Atri. Buddha dan Pururawas adalah putra-putra Soma. Ayus adalah putra Pururawas. Yayati, Dushyanta, Bharata, Kuru dan Santanu lahir dari garis keturunan Ayus. Raja Santanu mempunyai seorang putra dari Dewi Ganga, dikenal sebagai Ganeya, Dewa Brata, dan secara populer dikenal sebagai Bhisma. Setelah kelahiran Bhisma, Dewi Ganga berpisah dengan Raja Santanu. Kemudian Santanu jatuh cinta pada seorang wanita bernama Satyawati, dari suku nelayan. Ayah Satyawati membuat Bhisma bersumpah untuk membujang seumur hidup sebagai syarat diizinkannya putrinya kawin dengan Raja Santanu. Dari Satyawati Raja Santanu memiliki dua putra bernama Citrangada dan Vicitravirya. Mereka menikahi dua putri dari Raja Kasi, Ambika dan Ambalika. Citrangada dibunuh oleh seorang Gandarwa, Celestial Being, dan Vicitravirya mati karena suatu penyakit. Tiba-tiba negeri itu tidak memiliki penguasa. Karena itu Ratu Satyawati mengundang putranya dari Resi Parasara, Resi Vedavyasa, untuk menghamili kedua putri itu. Putri Ambika melahirkan Dristarashtra. Putri Ambalika melahirkan seorang putra bernama Pandu. Vedavyasa juga menghamili seorang gadis pelayan yang kemudian melahirkan Vidura. Pandu, sekalipun putra bungsu, menjadi raja karena kakaknya, Dristarashtra buta. Pandu mengawini Kunti dan Madri, dan dari Kunti ia mempunyai 3 putra yaitu Yudhistira, juga disebut Dharmaputra, Bima dan Arjuna. Dari Madri ia mempunyai 2 putra yaitu Nakula dan Sahadewa. Kelima putra Pandu secara bersama disebut Pandawa. Dristarashtra mengawini Dewi Gandari, dan mempunyai 100 putra dan seorang putri. Putranya tertua bernama Duryodhana dan putrinya bernama Dusala. Raja Pandu tiba-tiba meninggal karena itu Dristarashtra dinobatkan menjadi raja. Tapi ia sepenuhnya berada di bawah pengaruh putra tertuanya, Duryodhana. Ketika Pandawa datang untuk menetap di Hastinapura, ibu kota, Duryodhana berusaha melenyapkan mereka. Permusuhan antara Kaurawa dengan Pandawa akhirnya menimbulkan satu perang yang sangat hebat yang dikenal sebagai Perang Mahabharata. Krishna memihak Pandawa dalam perang ini. Dalam perang ini semua Kaurawa terbunuh. Setelah perang Yudhistira menjadi raja. Beberapa tahun kemudian, Krishna, bersama wangsanya yang disebut Yadava meninggalkan dunia ini. Segera setelah itu Yudhistira dan saudara-saudaranya menyerahkan kerajaan kepada berikut adalah lanjutan resume dari buku di mana. Di bawah ini dijelaskan tentang Ramayana. Buku ini ditulis oleh Ed. Viswanathan, diterjemahkan oleh N.P. Putra. 2 epik atau itihasa yang terkenal adalah Ramayana dan Mahabharata. Resi Valmiki menulis yang pertama dan Resi Vedavyasa, putra dari Resi Parasara, menulis yang kedua. Kisah mengenai Resi Valmiki ada dalam Uttarakanda, satu tambahan pada epik besar Ramayana. Pada bagian awal dari hidupnya, Valmiki adalah seorang perampok jalanan tanpa nama. Ia biasa merampok orang-orang yang lewat untuk menghidupi anak-anak dan istrinya. Suatu hari Maharesi Narada lewat dan perampok itu menyerang orang suci itu. Narada bertanya pada Valmiki mengapa ia merampoknya. Untuk menghidupi keluargaku, jawab perampok itu. Ketika kamu merampok seseorang kamu juga menimbulkan banyak dosa. Apakah keluargamu juga mau memikul dosamu itu? Tanya Maharesi itu. Aku yakin mereka mau, jawab perampok.
Baiklah, kata Maharesi, mengapa kamu tidak mengikat aku di sini, pulang, dan tanyai setiap orang apakah mereka siap membagi dosamu dengan uang yang kamu bawa pulang. Perampok itu setuju. Dia mengikat Maharesi pada sebatang pohon dan lari ke rumahnya yang sederhana. Di sana ia menanyai semua anggota keluarganya dengan pertanyaan, maukah kamu membagi dosaku? Seluruh anggota keluarga termasuk istrinya, memberikan jawaban empati tidak. Untuk pertama kali dalam hidupnya, perampok itu memahami kebenaran. Dengan air mata berguguran di pipinya ia lari kepada Narada dan memohon ampun. Maharesi itu mengajari perampok itu bagaimana memuja Tuhan. Konon perampok itu begitu tenggelam dalam samadhi sehingga semut-semut membangun bukit semut di sekitar dirinya. Akhirnya, setelah bertahun-tahun samadhi, sebuah suara datang entah dari mana meminta perampok yang samadhi itu untuk bangun dari meditasinya. Suara itu menamainya Valmiki, artinya, dia yang lahir dalam bukit semut. Inilah kisah Valmiki. Ketika Valmiki berjalan melintasi hutan ia melihat sepasang merpati sedang berkasih-kasihan. Ketika Maharesi sedang terpesona oleh pemandangan itu, satu anak panah melewatinya dan mengenai merpati jantan. Merpati betina terbang turun dalam kesedihan dan menangisi kekasihnya yang sudah mati. Valmiki melihat pemburu itu dan menyebutnya bajingan, tapi segera merasa bahwa sebagai orang suci ia tidak pantas berkata seperti itu. Lalu sebuah suara dari langit berkata, "Oh, Valmiki, kata-katamu sangat puitis, jangan sedih. Inilah waktu yang tepat bagimu untuk menulis mengenai Batara Rama." Setelah menerima perintah dari suara di langit itu, Valmiki menulis puisi abadi Ramayana, kisah dari Batara Rama. Valmiki menulis seluruhnya sebagai narasi dari merpati betina yang menangis kepadanya. Pada awal setiap bab, dia membuat pembaca sadar mengenai fakta bahwa seekor burung yang menangis yang mengisahkan kisah agung mengenai Batara Rama. Secara singkat, Ramayana adalah kisah dari Batara Rama dan Dewi Sita. Ia adalah satu puisi dengan 24.000 kuplet. Kisah singkatnya adalah sebagai berikut. Pada suatu waktu adalah seorang raja bernama Dasarata yang memiliki 3 istri, Kausalya, Kaikeyi, dan Sumitra. Malangnya, Dasarata tidak mempunyai anak dari ketiga istrinya, karena itu ia melakukan suatu upacara khusus yang disebut Putra Kamesti Yagam. Dari api upacara itu keluar satu obat mujarab untuk segala penyakit, eliksir, yang diminum oleh ketiga ratu itu. Sebagai akibatnya, Kausalya mempunyai seorang putra yang diberi nama Rama, Kaikeyi mempunyai seorang putra yang diberi nama Bharata, dan Sumitra mempunyai 2 putra yang diberi nama Laksmana dan Satrugna. Rama dan Laksmana menjadi sahabat kental sejak masa-masa kanak-kanak sampai seterusnya, demikian juga Bharata dan Satrugna. Ketika anak-anak masuk masa remaja, Rama mengawini Dewi Sita, putri piatu dari Raja Besar Janaka. Setelah itu, Raja Dasarata berpikir untuk meninggalkan singgasana dan mengangkat putra mahkota Rama menjadi raja. Seluruh negeri bergembira mendengar berita itu, kecuali Kaikeyi dan pelayannya Mandara. Akhirnya kecemburuan dan intrik Ratu Kaikeyi membuat Rama meninggalkan kerajaan dan pergi ke hutan bersama istrinya Sita dan saudaranya tercinta Laksmana. Di dalam hutan, Sita yang malang diculik oleh Rahwana, raja raksasa dari Sri Lanka. Rama datang membebaskan Sita dengan bantuan Raja Kera Sugriwa dan Perdana Menterinya Hanuman. Dalam satu pertempuran besar, Rama menghancurkan Rahwana beserta pasukannya. Rama, bersama Dewi Sita, akhirnya kembali ke kerajaan Ayodhya. Ramayana adalah puisi yang sangat digemari oleh orang-orang Hindu. Festival Dipavali Suci adalah perayaan kemenangan Rama atas Raja Raksasa Rahwana. Dipavali atau Diwali, festival cahaya, dirayakan di seluruh India. Rama adalah awatara dari Wisnu dan Ramayana adalah satu kisah yang memproyeksikan ideal-ideal atau cita-cita Hindu mengenai kehidupan. Rama adalah manusia sempurna, Sita adalah istri sempurna dan Laksmana adalah saudara yang sempurna. Ada berbagai versi Ramayana. Versi Hindu ditulis oleh Resi Tulsi Das. Versi Malayalam ditulis oleh Tuncet Ezutchan. Teks asli Ramayana ditulis dalam bahasa Sanskerta yang sangat indah.
Mari kita sedikit melihat tentang Prambanan. Prambanan terletak di lingkungan komplek bangunan kuno, kurang lebih 17 km ke arah timur dari Yogyakarta, tepatnya di Desa Prambanan, Kecamatan Bokoharjo. Lokasinya hanya sekitar 100 meter dari Jalan Raya Yogyakarta Solo. Di pelataran dalam terdapat dua barisan candi yang membujur arah utara-selatan. Di barisan barat terdapat 3 buah candi yang menghadap ke timur. Candi yang letaknya paling utara adalah Candi Wisnu, di tengah adalah Candi Shiva, dan di selatan adalah Candi Brahma. Di barisan timur juga terdapat 3 buah candi yang menghadap ke barat. Ketiga candi ini disebut Candi Wahana. Wahana sama dengan kendaraan, karena masing-masing candi diberi nama sesuai dengan binatang yang merupakan tunggangan dewa yang candinya terletak di hadapannya. Candi yang berhadapan dengan Candi Wisnu adalah Candi Garuda, yang berhadapan dengan Candi Shiva adalah Candi Nandi, lembu, dan yang berhadapan dengan Candi Brahma adalah Candi Angsa. Dengan demikian, keenam candi ini saling berhadapan membentuk lorong. Candi Wisnu, Brahma, Angsa, Garuda dan Nandi mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, yaitu berdenah dasar bujur sangkar seluas 15 meter persegi dengan tinggi 25 meter. Di ujung utara dan selatan lorong masing-masing terdapat sebuah candi kecil yang saling berhadapan, yang disebut Candi Apit. Dinamakan Candi Shiva karena di dalam candi ini terdapat arca Shiva. Candi Shiva dikenal juga dengan nama Candi Rara Jonggrang, karena dalam salah satu ruangannya terdapat arca Durga Mahisasuramardani, yang sering disebut sebagai arca Rara Jonggrang. Tubuh candi berdiri di atas batur setinggi sekitar 2,5 meter. Candi Shiva, yang terletak di tengah barisan barat, merupakan candi terbesar. Denah dasarnya berbentuk bujur sangkar seluas 34 meter persegi dengan tinggi 47 meter. Sepanjang dinding kaki candi dihiasi dengan pahatan 2 macam hiasan yang letaknya berselang-seling. Yang pertama adalah gambar seekor singa yang berdiri di antara 2 pohon kalpataru. Hiasan ini terdapat di semua sisi kaki Candi Shiva dan kelima candi besar lainnya. Pada dinding kaki di sisi utara dan selatan Candi Shiva, hiasan singa di atas diapit dengan panil yang memuat pahatan sepasang binatang yang sedang berteduh di bawah sebatang pohon kalpataru yang tumbuh dalam jambangan. Berbagai binatang yang digambarkan di sini, di antaranya kera, merak, kijang, kelinci, kambing, dan anjing. Di atas setiap pohon bertengger 2 ekor burung. Pada sisi-sisi lain dinding kaki candi, baik kaki Candi Shiva maupun candi besar lainnya, panil bergambar binatang ini diganti dengan panil bergambar kinara-kinari, sepasang burung berkepala manusia, yang juga sedang berteduh di bawah pohon kalpataru. Tangga untuk naik ke permukaan batur terletak di sisi timur. Tangga atas ini dilengkapi dengan pipi tangga yang dindingnya dihiasi dengan pahatan sulur-suluran dan binatang. Pangkal pipi tangga dihiasi pahatan kepala naga yang menganga lebar dengan sosok dewa dalam mulutnya. Di kiri dan kanan tangga terdapat candi kecil yang beratap runcing dengan pahatan arca Shiva di keempat sisi tubuhnya. Di puncak tangga terdapat gapura paduraksa menuju lorong di permukaan batur. Di atas ambang gapura terdapat pahatan kalamakara yang indah. Di balik gapura terdapat sepasang candi kecil yang mempunyai relung di tubuhnya. Relung tersebut berisi arca Mahakala dan Nandiswara, dewa-dewa penjaga pintu. Di permukaan batur terdapat selasar selebar sekitar 1 meter yang mengelilingi tubuh candi. Selasar ini dilengkapi dengan pagar atau langkan, sehingga bentuknya mirip sebuah lorong tanpa atap. Lorong berlangkan ini berbelok-belok menyudut, membagi dinding candi menjadi 6 bagian. Sepanjang dinding tubuh candi dihiasi deretan pahatan arca Lokapala. Lokapala adalah dewa-dewa penjaga arah mata angin, seperti Bayu, Indra, Baruna, Agni dan Yama. Sepanjang sisi dalam dinding langkan terpahat relief Ramayana. Cerita Ramayana ini dipahatkan searah jarum jam, dimulai dari adegan Wisnu yang diminta turun ke bumi oleh para raja guna mengatasi kekacauan yang diperbuat oleh Rahwana dan diakhiri dengan adegan selesainya pembangunan jembatan melintas samudera menuju negara Alengka. Sambungan cerita Ramayana terdapat dinding dalam langkan Candi Brahma.
Pintu masuk ke ruangan-ruangan dalam tubuh candi terdapat di teras yang lebih tinggi lagi. Untuk mencapai teras atas terdapat tangga di depan masing-masing pintu ruangan. Dalam tubuh candi terdapat 4 ruangan yang mengelilingi ruangan utama yang terletak di tengah tubuh candi. Jalan masuk ke ruangan utama adalah melalui ruang yang menghadap ke timur. Ruangan ini ruangan kosong tanpa arca atau hiasan apapun. Pintu masuk ke ruang utama letaknya segaris dengan pintu masuk ke ruang timur. Ruang utama ini disebut ruang Shiva karena di tengah ruangan terdapat arca Shiva Mahadewa, yaitu Shiva dalam posisi berdiri di atas teratai dengan satu tangan terangkat di depan dada dan tangan lain mendatar di depan perut. Arca Shiva tersebut terletak di atas umpak landasan, setinggi sekitar 60 cm, berbentuk yoni dengan saluran pembuangan air di sepanjang tepi permukaannya. Tidak terdapat pintu penghubung antara ruang Shiva dengan ketiga ruang di sisi lain. Ruang utara, barat, dan selatan memiliki pintu sendiri-sendiri yang terletak tepat di depan tangga naik ke teras atas. Dalam ruang utara terdapat arca Durga. Durga digambarkan sebagai dewi bertangan 8 dalam posisi berdiri di atas lembu nandi menghadap ke candi Wisnu. Satu tangan kanannya dalam posisi bertelekan pada sebuah gada, sedangkan ketiga tangan lainnya masing-masing memegang anak panah, pedang dan cakram. Satu tangan kirinya memegang kepala Asura, raksasa kerdil yang berdiri di atas kepala Mahisa, lembu, sedangkan ketiga tangan lainnya memegang busur, perisai dan bunga. Dalam ruang barat terdapat arca Ganesha dalam posisi bersila di atas Padmasana, singgasana bunga teratai, dengan kedua telapak kaki saling bertemu. Kedua telapak tangan menumpang di lutut dalam posisi tengadah, sementara belalainya tertumpang di lengan kiri. Dalam ruang selatan terdapat arca Agastya atau Shiva Mahaguru. Arca ini memiliki postur tubuh agak gemuk dan berjenggot. Shiva Mahaguru digambarkan dalam posisi berdiri menghadap ke Candi Brahma di selatan dengan tangan kanan memegang tasbih dan tangan kiri memegang sebuah kendi. Di belakangnya, di sebelah kiri terdapat pengusir lalat dan di sebelah kanan terdapat Trisula. Candi Wisnu terdapat di sebelah utara Candi Shiva. Tubuh candi berdiri di atas batur yang membentuk selasar berlangkan. Tangga untuk naik ke permukaan batur terletak di sisi timur. Di sepanjang dinding tubuh candi berderet panil dengan pahatan yang menggambarkan lokapala. Sepanjang dinding dalam langkan dihiasi sederetan panil yang memuat relief Krisnayana. Krisnayana adalah kisah kehidupan Krishna sejak ia dilahirkan sampai ia berhasil menduduki tahta kerajaan Dwaraka. Di atas dinding langkan berderet hiasan ratna. Di bawah ratna, pada sisi luar dinding langkan, terdapat relung kecil dengan hiasan kalamakara di atasnya. Dalam relung terdapat pahatan yang menggambarkan Wisnu sebagai pendeta yang sedang duduk dengan berbagai posisi tangan. Candi Wisnu hanya mempunyai satu ruangan dengan satu pintu yang menghadap ke timur. Dalam ruangan tersebut, terdapat arca Wisnu dalam posisi berdiri di atas umpak berbentuk yoni. Wisnu digambarkan sebagai dewa bertangan 4. Tangan kanan belakang memegang cakra, senjata Wisnu, sedangkan tangan kiri memegang tiram. Tangan kanan depan memegang gada dan tangan kiri memegang setangkai bunga teratai. Candi Brahma letaknya di sebelah selatan Candi Shiva. Tubuh candi berdiri di atas batur yang membentuk selasar berlangkan. Di sepanjang dinding tubuh candi berderet panil dengan pahatan yang menggambarkan lokapala. Sepanjang dinding dalam langkan dihiasi sederetan panil yang memuat kelanjutan cerita Ramayana di dinding dalam langkan Candi Shiva. Penggalan cerita Ramayana di Candi Brahma ini mengisahkan peperangan Rama dibantu adiknya, Laksmana, dan bala tentara kera melawan Rahwana sampai pada Sinta pergi mengembara ke hutan setelah diusir oleh Rama yang meragukan kesuciannya. Sinta melahirkan putranya di hutan di bawah lindungan seorang pertapa. Di atas dinding langkan berderet hiasan ratna. Di bawah ratna, menghadap keluar, terdapat relung kecil dengan hiasan kalamakara di atasnya. Dalam relung terdapat pahatan yang menggambarkan Brahma sebagai pendeta yang sedang duduk dengan berbagai posisi tangan. Candi Brahma juga hanya mempunyai satu ruangan dengan satu pintu yang menghadap ke timur.
Dalam ruangan tersebut, terdapat arca Brahma dalam posisi berdiri di atas umpak berbentuk yoni. Brahma digambarkan sebagai dewa yang memiliki 4 wajah, masing-masing menghadap ke arah yang berbeda, dan 2 pasang tangan. Pada dahi di wajah yang menghadap ke depan terdapat mata ketiga yang disebut urna. Patung Brahma itu sebetulnya sangat indah, tetapi sekarang sudah rusak. Dinding ruang Brahma polos tanpa hiasan. Pada dinding di setiap sisi terdapat batu yang menonjol yang berfungsi sebagai tempat meletakkan lampu minyak. Candi Nandi. Candi ini mempunyai 1 tangga masuk yang menghadap ke barat, yaitu ke Candi Shiva. Nandi adalah lembu suci tunggangan Dewa Shiva. Jika dibandingkan dengan Candi Garuda dan Candi Angsa yang berada di sebelah kanan dan kirinya, Candi Nandi mempunyai bentuk yang sama, hanya ukurannya sedikit lebih besar dan lebih tinggi. Tubuh candi berdiri di atas batur setinggi sekitar 2 meter. Seperti yang terdapat di Candi Shiva, pada dinding kaki terdapat 2 motif pahatan yang letaknya berselang-seling. Yang pertama merupakan gambar singa yang berdiri di antara 2 pohon kalpataru dan yang kedua merupakan gambar sepasang binatang yang berteduh di bawah pohon kalpataru. Di atas pohon bertengger 2 ekor burung. Gambar-gambar semacam ini terdapat juga pada candi wahana lainnya. Candi Nandi memiliki 1 ruangan dalam tubuhnya. Tangga dan pintu masuk ke ruangan terletak di sisi barat. Dalam ruangan terdapat arca lembu Nandi, kendaraan Shiva, dalam posisi berbaring menghadap ke barat. Dalam ruangan tersebut terdapat juga 2 arca, yaitu arca Surya, Dewa Matahari, yang sedang berdiri di atas kereta yang ditarik oleh 7 ekor kuda dan arca Chandra, Dewa Bulan, yang sedang berdiri di atas kereta yang ditarik oleh 10 ekor kuda. Dinding ruangan tidak dihias dan terdapat sebuah batu yang menonjol pada tiap sisi dinding yang berfungsi sebagai tempat meletakkan lampu minyak. Dinding lorong di sekeliling tubuh candi juga polos tanpa hiasan pahatan. Candi Garuda. Candi ini letaknya di utara Candi Nandi, berhadapan dengan Candi Wisnu. Garuda merupakan burung tunggangan Wisnu. Bentuk dan hiasan pada kaki dan tangga Candi Garuda serupa dengan yang terdapat di Candi Nandi. Walaupun dinamakan Candi Garuda, namun tidak terdapat arca Garuda di ruangan dalam tubuh candi. Di lantai ruangan terdapat arca Shiva dalam ukuran yang lebih kecil daripada yang terdapat di Candi Shiva. Arca ini diketemukan tertanam di bawah candi, dan sesungguhnya tempatnya bukan di dalam ruangan tersebut. Kita dapat ketahui betapa lengkapnya gambaran tentang Siwa Wisnu dan Brahma di Prambanan Indonesia. Apakah di India kita dapat menemukan hal ini jika benar ajaran ini berasal dari India? Mari kita lihat lagi telaah yang kita dapatkan dari ahli sejarah tentang ajaran yang ada di India, terutama tentang Hindu. Dari penjelasan tentang Prambanan dan tergambarnya Siwa Wisnu dan Brahma kita dapat menyimpulkan bahwa ajaran yang tampil di Prambanan adalah identik dengan Brahmanisme, yaitu ajaran Dharmik original yang dibawa kaum Saka atau kaum Arya nenek moyang bangsa Nusantara Indonesia ke hampir 3/4 muka bumi dan mendasari lahirnya ajaran Buddha, Jaina dan Hindu di India. Berlanjut ke bagian 10. By Santo Sabah.